satu hari beliau kemalaman dan beliau pengen nginep di satu masjid ya. Ternyata pengurus masjid itu tidak mengizinkan karena tidak diketahui bahwa itu Imam Ahmad bin Hambal itu, padahal ulama besar dan itu imam madhab. Hanya ada seorang namanya seorang tukang roti tersebut kemudian mengajak Imam Ahmad itu nginep di rumahnya. Suasana rumahnya itu bagus, dalam ukuran ekonominya bagus lah gitu. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad, Anda amalan apa yang Anda selalu baca, katanya, kata beliau. Kata orang tadi, tukang roti tadi, saya selalu membaca istighfar, katanya. Dan alhamdulillah seluruh permintaan saya itu dikabulkan oleh Allah. Tapi satu yang belum dikabulkan sampai sekarang. Apa katanya? Saya ingin ketemu dengan imam madhab saya, Imam Ahmad bin Hambal. Sampai sekarang belum ketemu. Padahal itu Imam Ahmad itu. Nah, Imam Ahmad itu kan, wah ini orang tuh benar-benar bukan main istimewa orang. Akhirnya cerita, wahai saudaraku, sebenarnya akulah Imam Ahmad bin Hambal yang engkau tunggu-tunggu. Allah mengirimkan aku ke sini untuk bertemu kamu karena membaca istighfar tadi. Jadi rupanya inilah katanya, yang satu anggota nanti kan sekarang dikabulkan oleh Allah. Itu dalam satu cerita, dalam sebuah kitab marahi itu cerita itu dikemukakan. Jadi itu sekalian, baik itu membaca al-hawla sebagai motivasi kita, memang terus terang saja ada bagian-bagian yang harus kita selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di kondisi apapun, termasuk membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik sekalian yang saya hormati, barangkali itu beberapa hal yang berkenaan yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Sebenarnya masih ada ke bawahnya prinsip-prinsip dasar orang-orang yang menjadi pengganti generasi yang buruk menjadi diganti oleh generasi yang lebih bagus. Sebenarnya yang kedua adalah a'izzatin adillatin al-mu'minin, yang kedua itu bersifat lemah lembut kepada sama mukmin, itu ciri yang kedua. Yang ketiga adalah tegas terhadap orang-orang kafir. Yang keempat ya. Yang kelima, berjihad di jalan Allah. Dan yang keenam, tetap konsisten di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun banyak orang yang mencela, mencibir dan lain sebagainya. Seperti ke Pak Andi itu, Pak Andi. Tetapi ternyata ini generasi yang bagus, generasi pilihan sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 54. Saya kira itu saja apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya mudah-mudahan amal-amal kita, perbuatan kita akan menjadi pahala bagi kita semuanya, termasuk bagi sekalian kita ini orang-orang mulia, karena kita itu adalah hamba-hamba yang mengabdikan diri untuk kepentingan masjid. Raja Arab Saudi itu adalah menjadi hamba, ya apa namanya? Khodimul Haramain, ya. Khodimul Haramain, menjadi khadamnya Haramain. Haram itu maksudnya adalah Masjid Haram dan Masjid Madinah Nabawi itu. Itu Khodimul Haramain. Kita juga Khodimul At-Taqwa. Orang-orang yang bukan mengabdi, istilahnya apa sih? Yang melayani, ya, yang melayani umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Di sini itu saja, mungkin tidak ada pertanyaan. Saya itu saja, mohon maaf sekali lagi apabila kurang berkenan di hati, dan selamat bekerja, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.